Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Kamis ya, pertemuan yang kelima yaitu tentang ubiquitous computing. Ubiquitous itu apa? Kalau ditranslate itu tentang di mana-mana artinya ya. Everywhere is mobile computing ya, dimanapun selalu menerapkan tentang yang namanya mobile computing. Di RPS-nya di sini pertemuan kelima ini menjelaskan tentang deskripsi ubiquitous ya daripada computing, termasuk karakteristiknya ya. Kemudian nanti ada tugasnya juga, mahasiswa harus dapat mengetahui gambaran secara umum tentang mobile computing. Jadi kalau sebelumnya adalah tentang sejarahnya, deskripsi mobile computing, kemudian karakteristik mobile computing, kemudian kelemahan dan keuntungan daripada mobile computing ya. Pertemuan kelima ini menjelaskan tentang ubiquitous computingnya ya. Untuk yang slide BSI bisa dibaca sendiri, ini saya tambahkan. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan juga ya. Ubiquitous computing atau disingkat Ubicom ya, dapat disebut sebagai komputasi pervasif ya. Apa itu? Yaitu suatu tren yang berkembang dari menanamkan kemampuan komputasi pada objek yang dipakai sehari-hari untuk mempermudah pengguna, di mana setiap komputer dapat berkomunikasi secara efektif dan meminimalisir interaksi pengguna dengan komputer. Contohnya apa? Di sini ada yang pakai smartwatch nggak? Kalau saya sih belum punya, ya, belum. Kalau ada, itu salah satunya ubiquitous ya. Di mana-mana ada handphone. Dulu bukan smartwatchnya, tapi pendeteksi ada aplikasi Android untuk mendeteksi jantung kita kalau kita lari ya. Waktu 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, mahasiswa saya yang di skripsi Nusa Mandiri itu dia membuat aplikasi Android, judulnya adalah maksudnya bahasanya untuk mendeteksi saraf denyut jantung, tapi menggunakan pergerakan pada handphone ya. Jadi kalau handphonenya berjarak berapa, kemudian ada getarannya dan aplikasi itu dijalankan, maka nanti ada kesimpulannya di aplikasi itu, seperti itu. Itu salah satunya contoh daripada ubiquitous computing ya. Kenapa harus pakai ubiquitous computing ini ya? Karena ya perkembangan teknologi saat ini harus dimanfaatkan ya. Kemudian tidak seperti komputasi desktop ya. Komputasi desktop itu kan aplikasinya masih dibutuhkan diinstal hanya pada komputer ya, laptop ya. Akan tapi Ubicom ini dapat melakukan proses komputasi pada semua alat device setiap saat, di mana saja dan dalam format data apapun, dan dapat berinteraksi dengan alat lain untuk menjalankan tugasnya selama terhubung ke dalam jaringan. Jadi semuanya basisnya ya jaringan. Pak, kalau nggak ada paket data gimana? Ya disimpan ya. Dia tidak akan berhenti bekerja, tapi nanti ketika contoh kalian main gamenya offline ya, kan masih bisa main. Nanti ketika itu dikonekkan ke internet atau terdapat jaringan, maka akan ada update gitu ya, seperti itu. Sama seperti antivirus kan ketika ada dia diserang, maka harus ada update-nya bisa di-download offline ya. Yang penting dia masih bisa berkomunikasi dengan luar gitu, dengan servernya. Konsep Ubicom sendiri ini awalnya dicetuskan oleh siapa? Oleh Max Weiser ya, pada tahun 1988. Weiser ini mendeskripsikan konsepnya sebagai berikut. Ubiquitous computing yakni metode meningkatkan daya guna komputer dengan membuat banyak komputer tersedia pada lingkungan fisik.
ya. Jadi ada real komputernya, namun membuatnya tidak tampak oleh pengguna, ya. Seperti kita membuat virtualisasi virtual PC, ya kan, di dalam laptop kita, tapi membutuhkan spek yang besar, ya. Misalnya kita membuat virtualisasi di dalam laptop kita 3 aja, masih kuat nggak laptop kita? Atau memang speknya lebih tinggi lagi sampai 10 atau bahkan 20, ya, seperti itu. Tapi komputernya ada, bentuk fisiknya tidak ada, tapi kebutuhan daripada komputer itu apa? Ada prosesor, memori, dan hard disk, ya. Itu terpenuhi, maka bisa dikatakan komputer, ya, walaupun virtual, ya. Ide dasar ini dilatar belakangi oleh sejumlah pengamatan dan studi di PARC, ya, PARC, terhadap komputer desktop, di mana pengguna harus tetap berkonsentrasi pada komputer desktop yang mereka gunakan untuk menyelesaikan suatu tugas, ya. Menurut Weiser, dengan adanya ubiquitous computing memungkinkan ratusan alat atau device terhubung dan komputer menjadi lebih embed, ya, atau tertanam pada suatu alat, sehingga pengguna dapat menggunakannya tanpa memikirkan dan menyadarinya, di mana sangat membantu untuk melakukan aktivitas lain tanpa pengguna menyentuh langsung aktivitas tersebut. Nah, kelanjutannya adalah daripada ubiquitous computing ini, sebelum adanya IoT ini kan sudah diterapkan. Contohnya ada salah satunya apa? Mesin cuci, ya. Kemudian perhitungan alat yang di sana dibutuhkan computing yang otomatis. Nah, itu kan bisa dinamakan ubiquitous, ya. Ubiquitous compute, ya. Kemudian rice cooker yang digital, ya. Nah, itu kan bisa, contohnya seperti itu. Artinya di sini computing ini tertanam di dalam alat itu, gitu, ya. Contoh ubiquitous yang cukup sering terdengar dan digunakan saat ini adalah smart home, ya, di mana seluruh aktivitas alatnya dapat bekerja tanpa perlu sentuhan langsung dari pengguna. Misalnya saat ingin mematikan lampu, ya, tidak perlu mematikan saklar lampu, namun dengan penggunaan suara atau dengan bantuan smartphone, ya. Atau yang sekarang banyak lampu, ya, contohnya ada Bardi, Philips juga buat, ya, dan merek-merek yang lainnya yang sudah mengeluarkan lampu IoT, ya. Selain alat pada smart home, ada beberapa contoh lain. Contohnya ada Google Nest, ya. Dulu ini Google Home, ya. Kemudian smartwatch, jam pintar yang sekarang dari dulu harganya mahal, dari mulai yang mahal sampai yang KW juga ada, ya. Yang buat anak-anak tuh ada yang harga 3 juta sampai yang harganya 150.000 atau 80.000 tuh ada tuh, ya. Cuman mapnya kadang-kadang masih terfokus pada Cina, ya, padahal kita posisinya ada di Indonesia, gitu. Smart speaker, ya, speaker yang bisa di remote, ya. Kemudian ada mobil self driving, mobil yang bisa jalan sendiri atau di remote, ya. Smart bulb, lampu pintar. Kemudian ada smart door lock, ya, pintu yang bisa mengunci sendiri, ya, menggunakan sensor kah atau perintah daripada satu suara, gitu, ya. Pernah nonton film Hacker nggak? Tahun berapa itu, ya? 2019 apa 2018 gitu, ya. Jadi di dalam film itu diceritakan bahwa rumahnya itu udah kepunyaan, misalnya di rumah seorang profesional di film itu diceritakan menggunakan rumahnya semuanya berbasis IoT. Jadi mulai buka gerbang, masak nasi, nyalain air, nyalain lampu, sampai nyalain TV, buka
apalagi manasin air ya, semuanya menggunakan suara gitu ya. Nah, satu saat alatnya wifi-nya dia rusak ya, wifi-nya dia rusak, kemudian ada seorang hacker yang masuk di situ, kemudian ditanamkan aplikasi atau dia ambil fungsi daripada administratornya sehingga dia bisa meremote dimanapun dia inginkan gitu ya. Jadi semua bagian sudut rumah itu terdapat kamera ya, terdapat kamera lah. Dia sampai menteror anaknya, istrinya, sampai suaminya pun ya. Akhirnya diketahui bahwa sumbernya ini daripada kegagalan fungsi IoT ini gitu ya. Sebaik apapun kalau IoT-nya ini sebaik apapun itu IoT ya, tapi tidak dijaga keamanannya, maka ya bisa ditembus ya. Jadi fungsi keamanan ini tetap dinomorsatukan ya. Ya akhirnya dari film tersebut bisa ditangkap ya, si hackernya ini ketahuan ya, dibunuh ya sama si ayahnya ini karena menteror daripada semua anggota keluarganya gitu ya. Akhirnya dibakar rumahnya, habis, sudah selesai itu ya. Kalau yang tahu filmnya, saya suka movie jadi kadang dari film-film itu ada idenya gitu ya. Kalau orang-orang Amerika gitu kan, orang-orang luar untuk menanamkan ide kan dibuat fantasinya dulu, baru ada teknologinya gitu. Nah, ini contoh penggunaan ubiquitous computing pada kegiatan sehari-hari. Pertama adalah smartwatch. Penemu awal jam pintar ini adalah Steve Mann, di mana Steve ini merancang dan mengembangkan jam tangan Linux pertama pada tahun 98 ya. Sedangkan jam pintar pertama didapat melakukan panggilan adalah jam pintar yang diproduksi oleh Samsung, di mana penggunanya untuk sistem operasi Android pada tahun 1999. Pada tahun 2000 IBM mengeluarkan produk jam pintar pertamanya yang diberi nama Watchpad ya. Produk ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuannya sehingga pada tahun 2021 Watchpad 1,5 dirilis dengan full accelerometer ya. Accelerometer, fingerprint sensor dengan spesifikasi dapat beroperasi pada sistem Linux 2.2. Ukurannya 320 x 240 XVGA, kemudian Bluetooth, RAM-nya 8 MB dan memorinya 16 MB ya. Nah, itu pertama kali dikeluarkan oleh IBM tahun 2000 ya, namanya Watchpad. Yang kedua, smart speaker. Ya, ini tadi rangkaian daripada contoh ini ya. Tadi kan ini jam pintar, kemudian yang kedua smart speaker. Beberapa dari kita mungkin pernah berinteraksi dengan voice assistant ya. Pernah nyoba Siri atau Alexa atau Google ya, baik smartphone ataupun device lain, setiap smart speaker memiliki wake word ya, sesuai dengan algoritma yang ditanamkan pada alat tersebut. Ketika kita berbicara dengan smart speaker, alat ini akan menerjemahkan ucapan tersebut dan mengirimkan umpan balik melalui smart speaker. Smart speaker sendiri mulai berkembang pada tahun 2010-an hingga saat ini, di mana smart speaker merupakan salah satu komponen yang tidak terlepas dari bagian smart home ya. Atau di handphone juga ada Google Speak ya, contohnya mau kita tinggal aktifkan lalu klik buka apa, nanti sama handphonenya dibukakan aplikasi apa misalnya gitu. Atau berbicara dengan Google langsung ya. Ini anak saya paling suka bicara sama Google. Dia nanya apa aja dijawab ya. Yang ketiga adalah mobil self drive ya, atau kendaraan yang berjalan sendiri. Ide kendaraan dapat bergerak ini telah ada dari tahun 1920-an ya, di mana saat itu dikembangkan eksperimen kendaraan menggunakan remote control ya. Kalau yang dulu masa kecilnya masih suka main remote control ya, idenya itu untuk kendaraan otomatis ya.
Pada tahun 1980-an di Universitas Carnegie Mellon lah mobil otonom pertama dikembangkan dan benar-benar melaju secara layak di jalan raya pada perlombaan DARPA ya, Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 2004, 2005 dan 2007 ya. Pernah saya katakan bahwa teknologi pertama kali yang menerapkan siapa? Militer. Ya memang mereka yang punya kekuasaan. Kemudian teknologi diambil otomatis untuk kepentingan mereka. Nah, nanti begitu ada teknologi yang lebih baik lagi, teknologi yang sudah digunakan baru disebar ke masyarakat ya, disosialisasikan. Pada awal 2014 Tesla Motor mengimplementasikan autopilot ke dalam kendaraan listrik mereka, dan kamera serta ultrasonic sensor yang dikembangkan tim Tesla berhasil memprediksi ketabrakan dengan tingkat akurasinya 76% dan berhasil melakukan pencegahan tabrakan lebih dari 90% ya. Ini ada risetnya berarti. Di Indonesia udah ada belum yang berbau-bau mobil listrik semi otomatis ya? Hyundai ya di iklannya itu, Hyundai. Keuntungan yang lainnya adalah daripada smartwatch ini udah tadi ya. Oke, tadi sampai speaker udah. Ya. Yang pertama adalah lebih sedikit atau mengurangi tingkat kecelakaan ya. Kemudian yang kedua mengurangi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan kemacetan lalu lintas. Kalau nggak ada orangnya, ya ada orang di dalam ya. Cuman kan yang nyetir robot ya, secara otomatis. Kalau semuanya menggunakan mobil otonom ya, tapi kalau masih ada di jalan pakai mobil manual, ya nggak bisa. Pasti nyerobot ya. Meningkatkan kapasitas jalan raya. Mengurangi konsumsi bahan bakar karena menggunakan listrik ya, menggunakan listrik, berarti kan casnya itu di pom bensin yang bertenaga listrik juga ya. Yang kelima, tidak perlu kesulitan mencari lahan parkir. Kenapa ini? Parkirnya di mana? Ya mungkin sudah disediakan ya, sudah dipikirkan ya dengan adanya otonom ini. Kendaraan yang otomatis berjalannya. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan mobilitas bagi anak-anak, orang tua dan orang berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, meningkatkan batas kecepatan antar kendaraan mampu berkomunikasi ya. Di Malaysia jarak antar mobil itu 2 meter ya. Jadi nggak boleh lebih atau kurang dari itu. Kalau kurang kena sanksi, kalau lebih kena sanksi juga. Di Indonesia berapa meter? Setengah meter ya kadang. Mobil depan, mobil belakang, ada jarak dikit pasti diambil sama motor. Ya. Nah itu rawan kecelakaan. Ya kalau kurang dari 2 meter. Ya, karena ketika ngerem nggak ada jarak lagi. Yang kesembilan, mobil ini lebih ringan dan lebih serbaguna. Misalnya ada yang dikurangi tangki bahan bakar ya, nggak ada lagi tangki bahan bakar gitu, sehingga bisa ditempati untuk bagasinya diluaskan atau apanya gitu ya. Dan pasti lebih ringan karena tidak bawa bensin kemana-mana ya. Nah gantinya apa? Baterai. Cuman baterai kalau kapasitasnya yang besar dan sudah canggih, ya mungkin lebih kecil tapi menggunakan sel ya. Ya sama-sama kayak handphone power bank ya. Jenisnya kan beda-beda. Dia pakai teknologinya apa gitu. Yang keempat, smart bulb atau lampu pintar. Bagi beberapa orang yang memiliki rumah dengan fitur smart home, pasti tidak terlepas dengan smart bulb. Tahu Pak, kalau sensor lampu otomatis tuh kayak yang ditaruh di luar tuh masih bisa dikatakan smart bulb enggak?
ya. Karena yang namanya lampu pintar ini bisa mendeteksi itu kondisi siang, pagi, atau malam ya. Dia bisa kapan waktunya dia harus hidup atau mati. Lampu pintar sendiri dapat bekerja dengan menggunakan aplikasi daripada smartphone atau device tambahan lainnya atau smart speaker, sehingga mempermudah pengguna tanpa perlu menekan saklar dan tanpa harus orangnya ada di rumah juga gitu ya. Teknologi mampu menghemat daya karena lampu di rumah dapat dikendalikan dari mana saja dan menghindari pemborosan daya. Kalau orangnya masih pakai lampu manual, bangun jam 9, yaitu lampu dari jam maghrib misalnya, dari jam 6 sampai jam 9 pagi nyala terus ya, nggak mati gitu. Jadi boros dan mengurangi juga umur waktu daripada lampu itu gitu ya. Yang kelima, smart lock atau door atau pintu dan kunci pintar. Salah satu komponen selain lampu pintar dan smart speaker dalam smart home, ada pula pintu dan kunci pintar ya. Teknologi ini menurunkan kemungkinan orang yang tidak dikehendaki mengakses suatu ruangan atau rumah. Ya. Nah, ini termasuk smart home nggak gitu ya? Kalau ini nggak ada, tapi itu ada kuncinya kan? Jadi double ya, di double. Ada kuncinya, masih ada manualnya, ada kartunya juga ya. Penguncian berbasis sidik jari, fingerprint, berbasis PIN atau Bluetooth dan kartu akses. Nah, ini kartu akses ya yang digunakan di BSI Kaliabang ini. Smart door tidak dapat diakses oleh orang yang tidak memiliki akun atau otorisasi pada alat tersebut, misal kecuali kalau dipinjamkan ya. Lanjutnya, masih banyak lagi penerapan ubiquitous computing dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin kita tidak sadari, udah banyak ya. Tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi semakin berkembang ya, dan membantu berbagai kegiatan dan pekerjaan manusia ke depannya ya. Jadi gunakan teknologi ini untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari ya. Ya, silakan jika ada yang ditanyakan. Saya masuk ke slide-nya BSI. Dari slide-nya BSI ini, ubiquitous ini ya tadi sama Ubicom ya. Di era pertama komputer dikenal adanya mainframe ya, pasti komputernya besar, butuh resource yang besar juga ya, yang merupakan sistem membagi sumber daya satu komputer di waktu yang sama oleh beberapa orang dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya. Ini sharing ya, share resource. Kemudian di era kedua ya, era pertama mainframe, yang kedua dukungan perkembangan teknologi membuat perangkat komputer dapat dijangkau oleh banyak orang sehingga memungkinkan untuk satu komputer digunakan oleh satu orang saja. Contohnya dulu masih ada komputer tabung, monitor tabung ya. Jadi mahasiswa datang ke kampus, sudah disediakan komputernya di labnya, duduk satu-satu. Kemudian kalau ke perkuliahannya tidak praktek, artinya di kelas ya mencatat ya mahasiswanya. Era ketiga, era yang sedang kita alami saat ini, yaitu era disebut ubiquitous computing. Muncul di saat komputer semakin murah dan bahkan bukan barang mewah lagi, tapi tergantung laptop yang dipakai, serinya dan teknologinya seperti apa ya. Kalau teknologinya sudah high end ya bisa sama dengan harga sepeda motor ya. Di era ini memungkinkan satu orang dapat menggunakan lebih dari satu komputer secara bersamaan. Contohnya, kalau kalian punya laptop yang di dalamnya ada virtualisasi, sedang mengolah data, sedang merancang mendesain suatu sistem, ya itu kan berarti sedang menggunakan lebih dari satu komputer secara virtual ya, seperti itu. Kecuali kalau kalian menggunakan komputer hanya digunakan untuk mengoperasionalkan
administrasi, untuk browsing, main game, ya itu berarti cuma satu komputernya. Tapi kalau resource-nya semua yang di komputer kalian punya dipakai, dan laptopnya berkemampuan tinggi gitu ya, core-nya banyak ya, kemudian clock speed-nya juga tinggi, ya itu bisa dibagi-bagi, RAM-nya tinggi, hard disk-nya besar ya, bisa dibuat virtualisasi. Ubiquitous computing ya. Report dari WR Sosial menunjukkan kenaikan pengguna perangkat mobile ini meningkat secara drastis dalam satu terakhir saat buku ini dibuat ya. Ini buku dari WR Sosial ya. Ini dari tahun ke tahun, dari total populasinya ya 84 million dari tahun 2018 sampai 2019 ini bertambah 1,1%. Kemudian naik lagi pengguna gadget ini 2% lebih. Kemudian internet user yang digunakan naik 9% ya. Lalu yang menggunakan sosial media naik 9% juga ya. Kemudian yang mengakses yang menggunakan sosial media user menggunakan handphone ya, naik menjadi 10%. Ini penggunaan lebih dari 297 million ya. Dan satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu user ya. Satu laptop bisa memiliki berapa user Google, email Google misalnya. Satu email Google bisa minimal katakanlah 3 user buat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ya. Kemudian dikalikan lagi ya, contohlah kalau katakan ada, memang saat ini ada pekerjaan yang namanya buzzer untuk menyebarkan berita atau menangkis hoax, atau ya pokoknya menyebarkan berita tugasnya dia gitu ya, atau menjalankan penyebaran informasi secara masif gitu ya banyak ya. Tapi belum tentu manusianya satu, belum tentu manusianya juga banyak kan. Yang di sini ada yang dihitung apa, account ya, account. Kecuali account yang berada di internet itu satu account, satu KTP, satu NPWP, satu nomor handphone. Nah itu beda lagi, berarti bisa lebih real ya. Istilah ubiquitous computing pertama kali dikemukakan oleh Max Weiser ya, sama ya, pada tahun 1988 dalam forum diskusi di Palo Alto Research Center ya. Nah, tadi kepanjangannya PARS, ini Palo Alto Research Center. Munculnya ubiquitous dilatar belakangi oleh penelitian pengamatan dari Palo Alto Research Center terhadap personal komputer. Personal komputer pada dasarnya memiliki sumber daya yang besar yang dapat memberikan nilai guna dan nilai manfaat yang besar juga. Sehingga mengunci penggunaannya untuk fokus pada penyelesaian pekerjaan itu sendiri, atau dengan kata lain tidak dapat multitasking, melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekarang gimana? Ketika kalian buka laptop, apa yang bisa dikerjakan? Bisa ngetik ya, bisa apa lagi? Buka YouTube. Apalagi? YouTube kalau di laptop bisa jalan ya, tapi kalau di handphone kita buka aplikasi lain close. Kenapa begitu? Jadi seolah-olah YouTube di handphone ini minta diperhatikan ya. Beda sama YouTube di laptop atau di PC. Coba, siapa yang tahu alasannya? Ayo, kenapa YouTube di handphone kalau di close, bukan di close, kita buka WhatsApp, dia akan berhenti, ya kan? Tapi kita balik lagi ke YouTube, dia akan minta di play, gitu, seperti berhenti ya, nggak mau ditutup. Padahal kan kita nggak nutup. Ya mungkin itu nanti coba cari. Saya belum nyari jawabannya juga itu, ya. Jadi kan tidak bisa multitasking. Apa memang platformnya beda antara
komputer dengan handphone gitu. Akan tetapi kan seiring berjalannya teknologi, kemampuan daripada handphone saat ini sudah hampir mendekati laptop atau komputer, ya. Dari sisi apa? Kecepatannya juga ada yang sudah menggunakan prosesor yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, seperti itu. Coba dicari iseng-iseng, ya. Jadi kan bisa multitasking, bisa dengerin audio video, kemudian mengerjakan tugas, atau yang satu lagi sedang render, satu lagi sedang ngetik, satu lagi sedang Zoom, ya. Kemarin saya Zoom, kemudian sedang render juga, kemudian buka browser juga, tapi nggak bisa satu tampilan. Saya pakainya seperti ini, ya. Tampilannya ada 2 minimal, ke sini ke monitor, kita buka monitor lagi. Terus pun juga kalau sini outputnya bisa ditambahin lagi, ya nggak masalah. Misalnya saya ada C-nya saya keluarkan menjadi VGA juga. Atau ini kan HDMI 1, 2, 3, 4 misalnya ke USB-nya. Cuman ya nanti kemampuan daripada laptopnya akan terkuras, ya. Akan semakin cepat si prosesornya ini, ya. Itu namanya multitasking, ya. Multitasking. Dalam satu waktu mengerjakan pekerjaan yang lebih dari satu. Ubiquitous computing memiliki sifat utama yang perlu diperhatikan, yaitu ubiquity dan transparent. Apa ubiquity itu? Apa artinya di mana-mana, ya? Ubiquity yang adalah dilakukan oleh lebih dari satu saluran melalui workstation, ya. Akses point yang kita pakai saat ini kebetulan vendornya namanya Ubiquity, ya. Mereknya Unify, ya. Jadi Ubiquity itu dilakukan lebih dari satu saluran melalui workstation. Ya, memang dari akses point ini bisa mengeluarkan lebih dari satu single identifier, ya. Single set identifier, lebih dari satu SSID yang ada di access point ini maksimal ada 4, misalnya A, B, C, D, atau kelas 201, 202, 203 sampai 204, atau dosen R102 dan apalagi misalnya, ya. Jadi lebih dari satu saluran, artinya SSID itu set identifier, ya, melalui workstation. Workstation itu adalah device yang diam, ya, ada gitu. Sedangkan transparent merupakan kemampuan teknologi untuk tidak mengganggu pengguna, ya. Oke, karakteristiknya ubiquitous computing seperti apa? Yang pertama adalah personal. Ubiquitous computing dalam ruang lingkup personal, seorang pengguna dilengkapi dengan perangkat-perangkat pribadi yang mudah dibawa kemana saja, seperti smartphone, iPad, notebook, PDA, dan perangkat kecil lain yang saling terhubung dalam sebuah jaringan yang sama, ya. Iya. Sekarang paling banyak orang megang berapa device? Dia pakai laptop, pakai smartwatch, pakai handphone, pakai tadi disebutkan di sini iPad juga, laptop, smartwatch, speaker, ya, headset ada nggak yang terprogram secara otomatis? Udah ada, ya? Ada lagunya di sini gitu? Belum, ya? Apa harus dia koneksi ke handphone, ya? Atau dia nyambung, ada panggilan, dia lagi denger musik, nyambung, masuk langsung panggilannya, langsung jadi konfigurasinya ada di headphone, bukan di handphone lagi. Kalau jam kan iya, tap lagi pencet, udah jadi smartwatch. Nah, kalau earphone, ya, yang besar itu udah seperti itu belum? Saya sih belum nemu, ya. Belum, ya. Coba dicari, ya. Udah sampai sejauh itu belum? Jadi kalau yang saat ini kan masih kalau ada telepon, ya dia harus Bluetooth-nya berhenti, ya, lihat gitu.
di switch ya. Ya, seperti itu. Yang kedua ya B, network. Dalam lingkup network terdapat beberapa pengguna yang senantiasa bergerak dalam suatu jaringan nirkabel. Perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi dengan perangkat yang ada dalam lingkungan tersebut. Contohnya dalam sebuah universitas menggunakan sistem absensi online bagi para mahasiswa di ruang kelas menggunakan perangkat mobile masing-masing. Ya. Nah ini awalnya juga mendapatkan pertentangan. Ada yang menentang, ada yang ya udah ikutin aja. Ini kan juga kemajuan teknologi gitu. Ya. Jadi memang awal teknologi digunakan itu sangat kontroversial ya, dengan merusak tatanan yang sudah ada gitu ya. Contoh, ini absen online. Yang kedua apa? Misalnya pemilu. Bagaimana kalau pemilu di Indonesia menggunakan alatnya online, semuanya ada. Jadi ketika klik langsung masuk ke kotak ke tabulasi suara. Nah, seperti yang dilakukan di India. India itu populasinya lebih banyak daripada Indonesia. Pertama Cina, kedua India, ketiga mana Indonesia, keempat atau kelima itu, ya, banyaknya populasi. Nah itu kan kalau itu bisa diterapkan, maka ada riskannya. Pemilu yang kemarin berapa yang meninggal? Pengurus KPPS itu hampir 600 ribu apa 600 orang lebih ya, banyak tuh yang meninggal tiba-tiba ya. Isunya ya macam-macam jadinya, sebelumnya nggak pernah ada kayak begini kok, kenapa tiba-tiba banyak yang meninggal gitu, kecapean kah atau seperti apa gitu ya. Daripada menghilangkan jiwa, nyawa melayang, lebih baik kita menggunakan teknologi ya. Ya, pengguna teknologi pun harus diawasi ya, dari berbagai sumber, diawasi transparansinya. Yang ketiga, service provisioning. Lingkup ini memungkinkan pengguna untuk terhubung pada suatu layanan yang disediakan di berbagai tempat berbeda yang terhubung dengan jaringan nirkabel ya. Layanan ini diberikan oleh sistem pemberi layanan yang dapat diakses melalui jaringan. Contohnya yang bisa berhubungan dengan apapun ya Google ya, email ya. Dia lengkap, ada multimedianya, ada tempat penyimpanannya, dan dia bisa diakses oleh jaringan apa aja. Ada nggak yang membatasi Google? Ya kecuali Cina mungkin ya, nggak boleh pakai Google di Cina gitu kan. Gimana kalau di Indonesia seperti itu ya? Ya nggak bisa, karena banyak penggunanya di sini. Nanti bisa mati itu yang namanya YouTube ya. Ya berapa viewernya daripada orang Indonesia kan suka subscribe, kemudian banyak yang hiburannya dari YouTube itu ya, mencari uangnya dari YouTube segala macam ya. Nah itu penggunaan teknologi ya, dan itu bisa diakses oleh jaringan manapun kecuali di blok misalnya ya, di drop, tidak boleh tidak boleh mengakses YouTube ya. Yang keempat, sensing architecture merupakan penambahan bagi lingkup service provisioning, di mana dalam lingkup ini terdapat beberapa sensor dalam sebuah sistem layanan untuk mendeteksi perubahan-perubahan dalam lingkungan ini secara kontinu. Apa nih contohnya? Sensor ya. Jadi adanya input melalui sensor kemudian diproses ya, sehingga nilainya bisa berubah. Contohnya adalah sensor pada peternakan atau perkebunan. Bagaimana mendeteksi hari ini akan panen berapa mangga, atau akan panen berapa jumlah ikan, atau ya penghitungan itu melalui AI ya, mendeteksi bagaimana sebuah buah itu dihitung satu, kemudian berapa gitu ya, seperti itu.
apa? Contohnya adalah pemberian penerapan teknologi pada pertanian. Jadi mulai dari pupuk ya diolah menggunakan teknologi, kemudian sensor, dia menggunakan hujannya buatan. Jadi si petani ini menanam di dalam satu ruangan, tidak terpengaruh oleh cuaca ya. Jadi cuacanya dibuat sendiri. Mau itu lampu, panas, hujan, ada di penggunaan teknologi itu ya. Contoh saya baca nonton YouTube-nya bosnya Distara ya. Distara bangkrut itu bukan karena bangkrut, tapi memang ditutup karena dia tahu dengan adanya teknologi yang masuk ke dalam industri musik, maka itu akan menghancurkan musik dalam compact disc, dalam CD. Pada saat teknologi belum masuk ke dalam dunia musik, orang masih dengar beli kaset, beli CD ya, beli DVD secara manual, itu bajakan aja sudah menyerang. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi masuk dengan streaming gitu ya, lagu, maka dia akan bangkrut. Maka oleh si bos Distara ini, ya udah bangkrut aja, kita tutup. Dia alih profesi menjadi pertanian ya. Pertanian, gudang penyimpanan compact disknya dia dirubah menjadi satu pertanian dengan menggunakan teknologi ya. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa meremot, bisa mengolah pupuk, kemudian disemprotkan secara otomatis. Nanti hasilnya juga kelihatan dalam beberapa hari. Nah, nanti si tanaman ini akan tumbuh. Nah, waktu panen, maka ya manusia yang harus nyabutin motong-motong daunnya ya. Contohnya waktu di YouTube itu saya lihat tanaman sayuran atau sayuran organik ya, seperti sawi gitu ya, kemudian buah-buahan yang lain itu dia tanam secara organik di luar dari jauh dari lingkungan luar gitu. Jadi tertutup tempatnya ya. Tidak kena hujan, mungkin kena matahari sedikit gitu ya, karena dia menggunakan ruangan yang bisa dibuka dan ditutup. Nah, seperti itu. Itu dia menerapkan teknologi ke dalam pertanian ya. Jadi nilai-nilai itu perubahan pada sebuah tanaman, sayuran itu bisa dilihat ya, disensor sama dia ya. Pemberian pupuk pun bisa dilakukan ya. Yang kelima, modus of intersection ya. Dalam lingkup ini pengguna dapat mengakses perangkat dalam berbagai mode, tidak terpaku pada satu perangkat mode saja, tidak terpaku pada satu mode perangkat saja, namun pengguna dapat mengakses layanan dari berbagai perangkat yang berbeda tanpa harus pada satu mode perangkat saja. Jadi tidak, contohnya bagaimana jika Google menerapkan atau memproduksi handphone dan email Google dan semua fasilitas Google tidak bisa diakses kecuali dengan handphone buatannya si Google. Monopoli ya, katakanlah seperti itu. Nah ini kan nggak mungkin ya. Kalaupun mungkin ya dia akan berbuat jahat seperti itu ya. Dulu ada kata-kata liar yang menguasai sistem operasi di dunia ini kan Microsoft ya. Microsoft mengklaim ada disinformasi bahwa Microsoft ini tidak bisa diinstal pada gadget atau pada laptop atau komputer kecuali buatan Microsoft. Pada saat itu Microsoft sudah mau buat PC, mau buat laptop ya. Akhirnya informasi itu keluar, jadi yang terbit hanya ininya aja, hanya mouse ya. Mouse keyboard. Makanya mouse keyboardnya Microsoft, merek Microsoft itu ada di pasaran ya. Tapi tidak ditemukan bahwa ada laptop komputer mereknya Microsoft ya, karena itu sudah tersebar keluar beritanya, maka dihentikan ya. Tidak bisa seperti itu ya. Maka produsen yang lain juga tidak terima ya. Jadi tidak boleh adanya monopoli. Yang ada
kita menciptakan platform tapi bisa diinstal atau digunakan pada perangkat apa saja gitu ya. Jadi bisnisnya di sini adalah dipisah antara platform dan hardware ya, perangkat lunak, perangkat keras ya, itu bisa berkesinambungan, bekerja sama seperti itu, tidak dimonopoli, kecuali memang si Microsoft ingin membuat laptop Microsoftnya ya, seperti Google kan buat handphone ya, ada Google Pixel ya, dia buat dan keuntungannya Google Pixel, memang Google pernah lihat handphone Google Pixel, harganya ya fantastis ya, secondnya aja itu barunya handphone Xiaomi ya, secondnya barunya handphone Xiaomi untuk yang high end ya. Kenapa mahal? Ya karena dengan handphone Google Pixel itu update Android-nya panjang ya. Tidak seperti produsen yang lainnya. Misalnya kalau kita pakai handphone Xiaomi kan update-nya udah ditutup. Huawei pun juga ditutup. Misalnya Huawei mengeluarkan handphone itu untuk 3 kali update versi Android ya. Setelah yang keempat maka tidak akan dikeluarkan lagi update-nya atau tidak diberikan, tapi konsumen diminta untuk membeli atau mengupdate gadgetnya seperti itu ya. Ya kalau nggak seperti itu maka ya nggak laku ya jualan handphonenya itu ya. Ya itu yang dikeluarkan oleh Google Pixel handphone. Jadi tidak terpaku pada satu mode perangkat saja ya. Aspek mendukung terbentuknya lingkungan ubiquitous computing. Yang pertama, natural interface. Pengguna aspek-aspek ini alaminya adalah untuk memanipulasi data ya. Namun penggunaan natural interface memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi. Tingkat kesalahan ini dapat diminimalisir dengan memanfaatkan artificial intelligence. Manipulasi data. Ya, kalau AI-nya nggak jalan, ya bisa dimanipulasi dengan manusia ya, oleh manusianya. Jadi teknologi kalau tidak diawasi dan teknologi itu tidak bisa mendeteksi bahwa itu salah, ya dioprek sama manusianya ya. Makanya di sini ditambahkan minimalisirnya adalah dengan penerapkan AI ya. Contoh penerapan AI pada sistem pelanggaran lalu lintas ya. Kalau semisal polisi ya masih manusia, itu kan masih bisa cincai lah, masih bisa diajak komunikasi, masih bisa dimintain tilang di jalan. Tapi kalau dengan adanya AI yang ada pada pelanggaran lalu lintas, ada kameranya di mana-mana, ya nggak bisa, kecuali datanya dihapus di pusat data ya, seperti itu. Nah, kedua, konteks aware computing, konsep di mana dalam melihat suatu proses komputasi tidak hanya memfokuskan pada suatu objek utama yang menjadi perhatian saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek di sekitar objek utama itu sendiri. Jadi mobile computing ini harus memiliki nilai kepedulian pada lingkungan ya. Contohnya untuk menambahkan, melengkapi teknologi itu sendiri sebenarnya. Misalnya sensor untuk mendeteksi buah itu matang atau belum ya. Maka dibutuhkan beberapa objek bahwa ini loh buah yang matang, ini daun yang sakit, ini daun yang sehat. Ini nanti ke depan, ini berhubungan ke depannya dengan adanya image processing ya. Jadi dengan adanya teknologi ini, mendeteksinya itu kan diambil dulu ya. Misalnya kita untuk mendeteksi buah mangga yang sehat atau daun buah mangga yang sehat itu seperti apa, maka dibutuhkan beberapa database, isinya adalah capture daripada daun mangga yang baik nanti akan menghasilkan seperti ini ya, seperti itu. Jadi dibutuhkan tangkapan kamera yang baik ya,
kemudian di-scan, lalu diidentifikasi dan dinyatakan bahwa daun sehat itu seperti ini, daun sakit seperti ini, sakitnya karena apa, virusnya apa, ya seperti itu. Nanti obatnya apalagi gitu. Jadi penerapan teknologi pada bidang pertanian misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, pesatnya perkembangan teknologi nano dan mikro. Mikro sama nano, kecilan mana? Nano apa mikro? Nano ya. Teknologi nano dan mikro dapat menciptakan ukuran microchip menjadi lebih kecil lagi. Makanya kalau kita beli handphone, yang dibeli apanya, Mas Mbak? Kameranya, prosesornya, penyimpanannya, atau mereknya? Ya, prosesornya. Ya, terserah masing-masing ya. Ada yang lihat, wah prosesornya bagus nih, sudah nano gitu kan. Tapi wah harganya mahal juga. Ya mungkin penyimpanannya juga besar, kameranya juga sudah besar ya. Jadi dilihat teknologi yang digunakan, terutama adalah prosesor ya, microchipnya. Semakin mendukung konsep daripada ubiquitous computing yang memiliki sifat transparan sehingga fokus pengguna terhadap perangkat berkurang. Ya ini ada lagi produsen yang menciptakan microchip nano atau mikro gitu ya. Nah, ini latihan soal. Oke, latihan soalnya nanti saya buat dalam bentuk Google Form, saya share seperti biasa melalui WhatsApp grup kelas ya. Jika ada pertanyaan maka bisa disampaikan lewat WhatsApp atau aplikasi e-learning BCSID. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.